semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini kami tidak berada dalam kelas nih, di sini kami berada di ikon kota Medan, yaitu Lapangan Merdeka. Kenapa di sini? Karena di Lapangan Merdeka adalah salah satu ruang publik yang dikelola dengan penganggaran daerah. Dan pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih uang rakyat dikelola melalui penganggaran berbasis kinerja. Banyak orang bertanya, kenapa sih seringkali pembangunan itu terasa lambat atau malah tidak tepat sasaran? Nah, jawabannya nggak cuma hanya pada jumlah uangnya saja, tetapi pada sistem penganggarannya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kami berempat akan membedah tuntas makalah kami, mulai dari isi teori sampai studi kasus nyata. Yuk ikuti perjalanan kami. Sambil kita duduk, yuk kita bahas sejarah dulu. Dulunya Indonesia itu memakai sistem line item budgeting. Apa sih line item budgeting itu? Line item budgeting merupakan proses penyusunan anggaran yang berdasarkan pada pos-pos pengeluaran saja. Benar sekali, tapi sejak masa reformasi kita sadari bahwa itu tidak efisien. Lalu PBK muncul sebagai solusinya. Fokusnya berubah dari apa yang kita belanjakan menjadi apa yang kita hasilkan. Oke, sekarang kita masuk ke teknis. Nah, ada 4 pilar utama dalam penganggaran berbasis kinerja di Indonesia. Yang pertama itu ada penyelarasan rencana strategis. Jadi anggaran itu nggak boleh lari dari yang namanya janji politik atau rencana pembangunan. Terus ada yang namanya indikator kinerja kan? Benar Aisyah, jadi ada yang namanya IKU atau indikator kinerja utama. Selain itu juga ada namanya standar jaya. Jadi misalnya konsumsi rapat di Medan itu udah ada standarnya. Jadi kita tidak boleh sudah ditetapkan di dalam SPU. Nah, jadi nggak bisa nih kalau misalkan satu dinas itu netapin harga 100.000 misalnya. Sedangkan di dinas lain harganya 50.000. Nah, Kalau ada program yang hasilnya 0 tetapi anggaran itu sudah habis, maka di tahun depannya kita harus memotong anggarannya atau programnya dihapuskan. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana penganggaran berbasis kinerja atau yang biasa disebut PBK berpengaruh terhadap kenaikan tunjangan kinerja di Bawaslu. Topik ini sangat menarik karena berkaitan langsung dengan penganggaran uang negara dan bagaimana kinerja lembaga pemerintah dinilai. Yuk, simak terus ya! Di Indonesia sendiri, sistem ini diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Sejak reformasi keuangan, pemerintah mulai beralih dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran negara bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu contoh penerapan sistem ini dapat kita lihat pada Bawaslu. Pada tanggal 12 Februari 2024, Bawaslu mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024. Kenaikan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Kenaikan tunjangan kinerja ini didasarkan pada peningkatan indeks reformasi birokrasi. Pada tahun 2021, indeks Bawaslu berada di angka 68,80, lalu meningkat menjadi 72,95 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem kerja dan kinerja organisasi. Menariknya teman-teman, kenaikan tunjangan kinerja ini tidak hanya terjadi di Bawaslu saja loh, tetapi juga di berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah secara keseluruhan mendorong peningkatan kinerja aparatur negara. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian masyarakat menilai bahwa kinerja Bawaslu khususnya dalam menangani pelanggaran pemilu masih belum optimal. Sehingga muncul pertanyaan, apakah kenaikan tunjangan ini sudah benar-benar sejalan dengan kinerja yang dihasilkan? Dalam perspektif penganggaran berbasis kinerja, hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena dalam PBK terdapat prinsip utama yaitu kesesuaian antara input dan output. Artinya, anggaran yang diberikan harus sebanding dengan hasil kerja yang dicapai. Selain itu,
Pengelolaan anggaran juga harus memenuhi prinsip-prinsip keuangan negara. Di antaranya adalah efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas. Berdasarkan data tahun 2021 dan 2022, penggunaan anggaran Bawaslu mencapai rata-rata 92,46%. Angka ini masuk dalam kategori cukup efektif. Namun, dari sisi pendapatan, terjadi penurunan efektivitas dari 92,14% di tahun 2021 menjadi 85,1% di tahun 2022. Jika dilihat dari efisiensi, pada tahun 2021, efisiensi pendapatan sebesar 7,87% dan belanja 6,92%. Sementara itu, pada tahun 2022, efisiensi pendapatan meningkat menjadi 15,2% dan belanja 8,23%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan anggaran. Secara umum, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Bawaslu berada dalam kategori efisien hingga sangat efisien. Ini berarti anggaran digunakan secara optimal tanpa pemborosan yang signifikan. Lalu, terdapat dua aspek yang dinilai dalam kinerja Bawaslu. Yang pertama, dalam aspek ekonomis. Dari sisi ekonomis, penggunaan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 berada di bawah 100%. Artinya, anggaran digunakan secara hemat dan tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Yang kedua, akuntabilitas. Dalam hal akuntabilitas, Bawaslu juga telah menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Kementerian PANMB. Laporan ini menjadi dasar dalam menilai apakah kinerja yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan atau tidak. Dengan demikian, kenaikan tunjangan kinerja Bawaslu dapat dilihat sebagai hasil dari penerapan penganggaran berbasis kinerja. Kinerja yang meningkat tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam sistem ini, peningkatan tunjangan harus selalu diiringi dengan peningkatan kinerja yang nyata. Jika tidak, maka tujuan dari penganggaran berbasis kinerja ini tentunya tidak akan tercapai dengan baik. Kesimpulannya, penerapan penganggaran berbasis kinerja di Bawaslu telah berjalan sesuai dengan prinsip keuangan negara. Kenaikan tunjangan kinerja juga didasarkan pada evaluasi kinerja yang terukur. Meskipun demikian, pengawasan dari masyarakat tetap diperlukan agar kinerja yang dihasilkan benar-benar optimal. Itulah pembahasan mengenai studi kasus yang ada di makalah kami, yaitu mengenai pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap kenaikan tunjangan kinerja di Bawaslu. Jadi, kesimpulannya, penganggaran berbasis kinerja bukan cuma soal standar akuntansi atau pelaporan keuangan saja, tetapi soal keadilan bagi masyarakat. Karena penganggaran berbasis kinerja memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan oleh APBN maupun APBD menghasilkan manfaat atau outcome yang memiliki hasil yang nyata bagi masyarakat. Dukungan politik dari pemerintah penting agar sistem ini tetap berjalan walaupun kondisinya bakal berubah-ubah. Semoga apa yang kami jelaskan pada video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang PPK ini kepada teman-teman sekalian. Thanks for watching.